Kementerian Keuangan umumkan pekerja seks komersial atau PSK. Ketika aku pernah diajak pergi ke tempat, pergi sama bapak ibuku ke Malaysia, Ustaz. Kalian joget, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara. Justru kita yang sedih loh Pak, mendengarkan statement Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kementerian Keuangan umumkan pekerja seks komersial atau PSK akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Alamak, Ani-Ani kena pajak juga. Yang bener aja guys. Waduh. PSK guys. PSK mau dikenakan pajak. Berarti apa kalau di Malaysia ya? Ayam guys. Apa ya? Ya itulah pekerja wanita, pekerja itulah guys ya. Pemuas nafsu itu. Ternyata mau dipajakin juga. Ya artinya kan negara mau melegalkan itu kan. Ya, kalau ada pajaknya kan berarti kan legal atau resmi gitu. Halal gitu kan. Aduh. Kok rosak gini ya? PSK loh. PSK mau dipajakin guys. Berarti kan mau dilegalkan. Legal dong. Bener gak sih? Resmi dong. Gimana ceritanya coba? Allah. Guys, ayo guys. Kasih komentarnya guys. PSK guys. Ayam, apa pemuas nafsu lelaki itu guys, itu mau dipajakin juga. Itu berarti kan mau dilegalkan. Kan secara tidak langsung dilegalkan. Kalau udah ada pajak berarti kan legal. Bener gak sih guys? Bener gak sih? Allahu Akbar. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Ketika aku pernah diajak pergi ke tempat, pergi sama bapak ibuku ke Malaysia, Ustaz. Iya. Aku nggak mau, Ustaz. Tahun berapa tuh? Tahun pas SMP mungkin sekitar tahun 90-an, Ustaz. 90-an. Okay. Aku nggak mau karena pas aku lihat di TV3, Ustaz, Malaysia tuh jelek, Ustaz. Oh iya. Karena kayak tertinggal gitu, Bener. Ustaz. Jadi gitu, ngapain kita ke Malaysia gitu, Ustaz. Betul. Sedangkan Malaysia kayak nggak punya apa-apa. Pas pergi ke sana, Ustaz, kaget, Ustaz. Ternyata sebegitu majunya Malaysia. Jangankan Malaysia, kita lihat Vietnam, Ustaz, yang kita tahun 1900-an. Vietnam itu masih perang, Ustaz. Ada Rambo di situ, Ustaz, ada segala macam Vietcong dan seterusnya. Itu masih perang. Tapi sekarang, Ustaz, Vietnam itu pendidikannya jauh banget di atas kita, Ustaz. Skor PISA-nya mereka tuh tinggi banget. Sedangkan skor PISA kita itu mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 68 atau 69 di antara negara-negara yang ada di Asia. Itu kan ngeri banget, Ustaz. Artinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita lihat makin ke sini ternyata kehidupan bangsa ini enggak juga terlalu cerdas-cerdas. Ya memang kita harus jujur deh. Kita harus jujur. Kita itu memang kalah jauh loh. Dari segi pendidikan, dari pendidikan kita, waduh, amburadul. Sedangkan pendidikan di negara-negara ASEAN, khususnya di Malaysia, Singapura, Vietnam aja udah maju sekarang pendidikannya. Lebih maju dari kita loh. Bener gak sih? Iya. Apalagi di Malaysia guys. Gue melihat dengan mata kepala sendiri guys. Ya, gue beberapa tahun tinggal di sana. Jadi gue melihat pendidikan di sana itu jauh banget guys. Jauh banget. Apalagi gue sekarang lagi ada di Indonesia ya. Kebetulan anakku tuh sekolah. Tapi sekolah anakku tuh gak sekolah di sekolah kerajaan. Gak sekolah di negeri gitu ya. Sekolah di swasta guys gitu. Jadi beda lah sama sekolah negeri. Sekolah negeri di sini tuh sekolah kerajaan lah gitu ya. Waduh, parah banget guys gitu. Kayak nggak keurus sama negara gitu. Padahal itu, aduh, anggarannya besar tapi
nggak tahu kenapa kok bisa gini pendidikan kita gitu. Memang jauh tertinggal kita guys dari negara-negara ASEAN. Mungkin sama Timor Leste kita udah tertinggal ini. Gua nggak tahu datanya ya. Tapi yang pasti rasanya udah tertinggal kita dengan Timor Leste. Nggak usah ke Malaysia deh. Parah guys, parah. Aduh. Jadi bukan hanya gue yang bilang gitu, ada banyak orang, bahkan aduh mungkin ribuan orang yang bilang gitu guys. Orang-orang yang apa ya, politikus-politikus yang melek dengan melihat keadaan Indonesia sekarang itu ya pasti omongannya seperti itu. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Kalian joget, Ini dia, tertawa, tapi di goa ada bocah memungut sisa makanan usai acara 17-an. Sementara di ruang lain, anggota DPR menikmati tunjangan rumah 50 juta per bulan. Belum tunjangan lain dan gaji bersihnya. Ini tantangan keuangan negara kita yang sebenarnya. Saya gak bilang beban loh, hoax kan? Bukannya yang hoax itu 19 juta lapangan kerja ya. Gaji guru dan dosen kita disebut sebagai tantangan keuangan negara. Dipertanyakan, apakah gaji guru harus ditanggung negara atau bisa disumbang masyarakat? Sementara di waktu yang sama, 300 triliun anggaran pendidikan buat MBG, gaji DPR yang makin tinggi, tunjangan tadi, perjalanan dinas, dan dana aspirasi, efisiensi, total bisa 100 juta lebih per bulan. Ini fakta, kalau ini bukan ironi, kita sedang kehilangan nurani. Bagaimana mungkin kita memperdebatkan nasib guru, membiarkan anak-anak kelaparan memungut sisa nasi kotak dari acara seremonial? Apakah kita sungguh merdeka dari mentalitas yang menomorsatukan elit, bukan rakyat? Kalau negara serius mau maju, investasikan yang terbaik untuk guru, untuk anak-anak. Bukan sekedar retorika tapi kebijakan nyata. Karena kalau negara ini mau benar-benar jadi Indonesia maju, pertanyaan kuncinya satu, siapa yang kita muliakan hari ini? Pejabat atau pendidikan? Siapa yang bisa jawab? Debat tetap pakai adab. Kayaknya pemerintah kita itu lebih mementingkan para pejabatnya sih, elit politiknya gitu yang dipentingkan. Bukan malah fokus untuk memperbaiki pendidikan, bukan malah fokus gimana caranya rakyat itu bisa sejahtera, bukan malah fokus gimana caranya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Enggak, tapi yang dipikirkan itu gimana caranya mereka itu naik gaji, memajaki rakyat dengan sebesar mungkin gitu ya dalam otaknya gitu ya. Parah sih, entah apa yang dalam otak mereka itu, gimana caranya gitu. Kok bisa mikir kayak gitu, kok bisa mikir macam itu, kok ada orang macam itu gitu, yang dipikirkan cuma isi perutnya aja, tapi sedangkan rakyatnya mau diperas. Allah. Di negara lain itu semuanya berbondong-bondong untuk memperbaiki pendidikannya karena mereka percaya dengan SDM yang baik mereka akan maju. Di kita enggak. Mereka berpikir mungkin ya, dengan pejabatnya itu, elit politiknya gajinya besar, maka negara akan maju. Mungkin gitu. Enggak apa-apa rakyat sengsara. Mungkin itu yang dipikirkan mereka. Kemajuan sebuah negara itu karena gaji elit politiknya besar. Mungkin gitu ya. Gue nggak tahu juga. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Justru kita yang sedih loh Pak, mendengarkan statement Bapak bahwa Bapak itu merasa sedih karena masih banyak menteri yang belum dapat mobil dinas. Seharusnya Bapak itu sedih ya ketika melihat ada anak pelajar yang harus menyeberangi sungai untuk menuju ke sekolah. Begitupun dengan gurunya, harus mendayung rakit untuk bisa mengajar anak-anak. Bapak juga harus kasihan dengan ibu-ibu yang mau melahirkan, harus berjalan jauh untuk menuju puskesmas. Karena memang medan jalannya itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Dan yang perlu Bapak kasihani, yang perlu Bapak sedih itu ketika anak-anak muda yang sudah serius belajar, lulus SMA, SMK, atau kuliah, yang sampai sekarang itu sulit mendapatkan pekerjaan. Untuk sekelas menteri ngapain Bapak harus sedih? Di tanggal 25 ini ada rencana ya. Ini mau turun ke jalan serentak di
seluruh Indonesia untuk tunjuk perasaan guys, atau demo guys, untuk berdemo lah gitu ya, untuk menuntut pemerintah gitu. Ya sepertinya kalau menurut gue pribadi ya jangan salahkan pemerintah sih ya, karena udah jelas di janji politik waktu debat calon presiden itu sudah dijelaskan sama Pak Prabowo di sana. Kalau Pak Prabowo mau menaikkan gaji pejabat agar tidak korupsi katanya. Tapi nyatanya sekarang gaji pejabat tuh naik semua, pajak malah naik, seakan-akan rakyat diperas, pejabatnya gajinya besar, kerjaan untuk masyarakatnya itu sulit, sedangkan para menterinya itu memegang kerja itu sampai 2 sampai 3 guys, 3 kerjaan gitu, bayangkan. Aduh, dulu pernah berjanji tuh mereka tuh, geng-gengnya pemerintah yang sekarang ini, mau membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Nggak tahu kemana nih yang 19 juta nih. Ada bener atau enggak? Yang ada itu sekarang kalau yang gue lihat ya, PHK di mana-mana, orang dibuang kerja di mana-mana. Karena investor sudah tidak mau lagi membuka pabrik-pabriknya di sini atau kilang-kilangnya di sini, bayangkan. Makanya tuh banyak tuh warga-warga kita itu sekarang tuh banyak yang lari ke luar negeri, banyak yang lari ke luar negara, bahkan menterinya sendiri itu memberi saran kepada warganya untuk membantu negara lah agar yang tidak bekerja untuk bekerja ke luar negeri. Bukan malah memikirkan gimana membuka lapangan pekerjaan. Gampang banget kan untuk mengurangi pengangguran di sini. Suruh aja kerja ke luar negeri. Gitu kata menterinya guys. Menteri apaan itu? Aduh. Terima kasih buat semuanya. Lucu guys. Semakin lucu, semakin hari itu semakin lucu negara ini. Parah sih. Ini mau ngejar Malaysia. Aduh. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.